Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di kampung kecil tempat Raffi tinggal. Sementara sebagian anak masih terlelap dalam selimut hangat, Raffi sudah berdiri di dapur mungil bersama ibunya. Api dari kompor minyak tanah menyala pelan, sementara tangan-tangan mereka cekatan membolak-balik gorengan di wajan besar yang menghitam oleh waktu. "Cepat, Nak, nanti telat sekolah," ucap ibunya sambil menyeka keringat di dahi. "Iya, Bu. Ini tinggal dikemas," jawab Raffi sambil membungkus tahu isi dan bakwan ke dalam plastik bening. Sejak kelas 5 SD, Raffi sudah terbiasa membantu sang ibu berjualan gorengan. Tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Hasil jualan hari itu akan menentukan apakah mereka bisa makan malam atau tidak. Setiap hari, Raffi membawa plastik besar berisi gorengan ke sekolah. Di sana, bukan hanya pelajaran yang menantinya, tapi juga tatapan sinis dan cemoohan teman-teman sekelas. "Hih, baunya minyak banget. Pergi sana, nanti baju aku ikut bau." Anak gorengan, mana tahu isinya masih segar? Atau udah sisa kemarin?" Raffi hanya diam. Terkadang senyumnya kaku, menahan perih yang mengendap di dada. Tapi tak sekalipun ia membalas. Ia tahu, jika dia marah, maka hanya akan memperpanjang hinaan. Gurunya pernah menegur beberapa anak yang mengejek, tapi itu tak mengubah keadaan. Raffi tetap menjadi anak penjual gorengan yang dipandang rendah, dianggap bukan siapa-siapa. Namun di balik itu semua, ada sesuatu dalam diri Raffi yang tak pernah padam. Semangatnya. Saat anak lain tertidur di kelas, Raffi mencatat dengan rajin. Saat jam istirahat, ia sibuk menghitung uang kembalian, bukan bermain di lapangan. Dan saat pelajaran kewirausahaan dimulai, ia mendengarkan lebih serius dibanding siapapun. Dalam hati kecilnya, ia berbisik, "Mungkin aku memang anak penjual gorengan. Tapi suatu hari nanti, aku akan jadi orang besar. Dan mereka akan melihat itu." Saat pulang sekolah, ia berjalan kaki menyusuri jalan kampung sambil membawa keranjang kosong. Langit mulai jingga, dan suara adzan asyar menggema dari surau dekat rumah. Raffi menatap ke arah langit dan tersenyum. Meski hari ini penuh cemoohan, ia tetap pulang dengan kepala tegak. Karena dalam pikirannya, hidup bukan tentang bagaimana orang memandang kita, tapi tentang bagaimana kita melangkah meski tak ada yang percaya. Hari-hari Raffi selalu dimulai lebih pagi dari anak-anak lain dan berakhir lebih malam. Tapi ada satu hal yang tak pernah berubah. Sepatunya. Sepatu itu sudah bolong di bagian kanan. Solnya terlepas sedikit, membuat bunyi, plek-plek, tiap kali ia berjalan. Saat hujan turun, air akan merembes masuk, membuat kaos kakinya basah dan dingin. "Raff, sepatu kamu udah kayak kapal bocor," ejek salah satu temannya di kelas sambil tertawa. "Nggak apa-apa," jawab Raffi sambil menunduk. "Yang penting masih bisa jalan." Di balik ejekan itu, Raffi menyimpan luka. Tapi ia belajar bahwa harga diri bukan ditentukan oleh sepatu baru, tapi oleh langkah yang tetap tegak meski diinjak. Di kelas, Raffi adalah murid yang tenang. Ia duduk di bangku depan, memperhatikan setiap penjelasan guru, bahkan saat banyak temannya mulai bosan atau tertidur. Ia tahu, pelajaran mungkin tak langsung mengubah hidupnya, tapi ilmu bisa membuka pintu masa depan. Setiap istirahat, saat teman-temannya jajan di kantin atau main bola di lapangan, Raffi membuka bukunya. Kadang ia makan sisa gorengan yang tidak laku, duduk sendiri di bawah pohon mangga sekolah. Di sana, ia membaca buku-buku lama yang dipinjam dari perpustakaan. Bukan komik, bukan novel, tapi buku-buku tentang wirausaha, kisah orang sukses, dan biografi tokoh dunia. Satu hari, ia menemukan kutipan dari buku yang membuat hatinya bergetar. Orang besar tidak lahir dari kenyamanan. Mereka lahir dari rasa sakit yang mereka ubah jadi kekuatan. Sejak itu, setiap kali Raffi merasa sedih karena diejek, atau lelah karena bekerja sambil belajar, ia akan mengingat kalimat itu. "Aku memang bukan siapa-siapa sekarang. Tapi aku tidak akan berhenti. Karena aku tahu kemana aku mau pergi," gumamnya dalam hati. Sepulang sekolah, ia kembali membantu ibunya menggoreng. Kadang sambil berdiri di depan wajan panas, ia mengulang pelajaran hari itu dalam kepalanya. Tangannya bekerja, tapi pikirannya terus belajar. Besok ada ujian matematika. Rumus luas bangun datar. Oke, bisalah sambil goreng bakwan,
Katanya sambil tersenyum kecil. Tak ada wifi di rumahnya. Tak ada laptop. Tapi ia punya tekad, yang bahkan listrik mati pun tak bisa padamkan. Ia belajar dengan lilin jika perlu, dan menulis catatan di buku bekas kakaknya yang sudah robek-robek. Raffi tahu, kemiskinan bisa jadi warisan. Tapi masa depan, itu pilihannya sendiri. Dan ia sudah memilih untuk tidak menyerah. Waktu berlalu cepat. Tak terasa, Raffi sudah duduk di bangku kelas 12. Sementara sebagian teman-temannya sibuk membahas rencana kuliah di universitas negeri, Raffi hanya bisa tersenyum sambil diam. Ia tahu, uang tabungan ibunya bahkan belum cukup untuk membayar seragam wisuda, apalagi biaya kuliah. Tapi ia tetap belajar, tetap bangun pagi untuk bantu gorengan, tetap duduk di bangku depan, dan tetap percaya bahwa Tuhan tak tidur. Hari pengumuman kelulusan tiba. Di halaman sekolah, wajah-wajah penuh harapan bercampur cemas. Saat hasil dibagikan, Raffi menatap lembar pengumuman dengan tangan gemetar. Lulus. Hanya satu kata itu yang membuat matanya berkaca-kaca. Ia menatap langit dan menarik napas panjang. Bukan karena kelulusan itu sendiri, tapi karena ia berhasil melewati semua rintangan tanpa pernah berhenti. Sore itu, di rumah mungil berdinding triplek, ibunya menangis sambil memeluk Raffi. Maaf, Nah, ibu belum bisa biayai kamu kuliah. Raffi tersenyum. Gak apa-apa, Bu. Kita masih bisa kerja. Selagi aku sehat, aku bisa cari jalan. Keesokan harinya, tanpa ragu, Raffi mulai melamar kerja. Ia tak pilih-pilih. Ia jadi kuli angkut di toko sembako. Upahnya kecil, tapi cukup untuk bantu ibunya belanja bahan gorengan dan beli beras sekarung. Tapi satu hal tak berubah, semangat belajarnya. Setelah pulang kerja, ia duduk di depan warung wifi, menonton video YouTube tentang bisnis rumahan dan cara memulai usaha kecil. Kadang ia menulis ide-ide usaha di buku tulis bekas, lengkap dengan sketsa dan rencana pemasaran. Sambil menjajakan gorengan di malam hari, ia mulai mengamati pelanggan. Ibu itu suka tempe yang gurih. Bapak itu selalu beli mendoan tiap Selasa. Anak kecil tadi suka gorengan mini. Dari balik gerobak kecil warisan ayahnya yang sudah meninggal, lahirlah rasa ingin menciptakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar jualan. Bukan hanya karena uang, tapi karena ia ingin membuktikan bahwa orang seperti dirinya pun bisa punya mimpi besar. Raffi sadar, pendidikan formal mungkin tertunda, tapi pendidikan hidup terus berjalan. Dan ia memutuskan untuk menjadi murid terbaik dari sekolah paling keras bernama Realita. Kalau aku gak bisa masuk kampus, biarlah dunia jadi kampusku. Kalau aku belum bisa punya gelar, biar orang memanggilku dengan karya. Di bawah cahaya lampu jalan, dengan suara serangga malam dan aroma gorengan yang menguar, Raffi mulai menuliskan langkah pertama menuju masa depan. Gerobak tua itu kini bukan sekadar alat jualan. Bagi Raffi, gerobak itu adalah laboratorium kecil tempat ia bereksperimen dengan rasa, tekstur, dan pelayanan. Suatu malam saat pelanggan mulai sepi, Raffi duduk termenung di depan gerobaknya. Ia membuka bekal gorengan sisa yang tak laku dan mulai memakannya. Tapi kali ini, ia tidak sekadar makan. Ia mencicipinya seperti seorang koki profesional. Terlalu lembek. Mungkin kalau digoreng 2 kali bisa lebih renyah. Lalu tambahin bumbu cabai kering di adonan tempe. Rasanya bisa beda. Malam itu, Raffi mencoba sesuatu yang baru. Ia mengolah ulang resep tempe mendoan milik ibunya. Adonannya dibuat lebih gurih, kulitnya dibuat lebih renyah, dan ia menambahkan bumbu khas racikannya sendiri. Esok harinya, ia tawarkan pada pembeli tetap. Seorang bapak parubaya menggigit dan langsung tertegun. Loh, ini tempe? Rasanya beda. Enak banget. Raffi tersenyum malu. Saya coba resep baru, Pak. Namanya tempe Raffi. Nama itu muncul begitu saja. Spontan, polos, tapi penuh makna. Dan sejak hari itu, pembeli tak lagi hanya menyebut gorengan, tapi mulai bilang, saya mau beli tempe Raffinya ya. Yang bikin anak muda itu kan? Enak banget, beda. Melihat antusiasme pelanggan, Raffi mulai berpikir lebih serius. Ia mendesain logo sederhana di buku tulisnya. Hanya tulisan, tempe Raffi, dengan huruf kapital. Diapit gambar daun pisang dan api kecil. Tidak sempurna, tapi cukup untuk menyalakan semangat.
Malam-malam berikutnya, Raffi makin sibuk. Ia tidak hanya menggoreng, tapi juga mulai mencatat resep yang digunakan, jumlah bahan, waktu goreng terbaik, komentar pelanggan, harga bahan baku harian. Semuanya ia tulis dalam sebuah buku kecil bersampul biru. Buku itu bukan hanya catatan dagang, tapi cikal bakal bisnis masa depan. Tak berhenti di situ, ia juga mulai belajar cara promosi lewat media sosial. Dengan ponsel lama, ia memotret gorengannya dari berbagai sudut dan mengunggah ke Instagram. Captionnya bukan sekadar jualan, tapi penuh cerita. Dulu saya malu jualan gorengan. Tapi hari ini, saya bangga bisa bikin tempe Raffi dinikmati banyak orang. Kalau kamu percaya sama rasa dan kerja keras, orang lain juga akan percaya. Ia tak punya banyak follower. Tapi postingannya mulai menyebar dari mulut ke mulut, dari tag story ke tag story. Orang-orang mulai penasaran. Siapa Raffi? Si anak muda penjual gorengan yang katanya beda? Disinilah semuanya berubah. Raffi menyadari, gorengan bukan hanya dagangan. Itu adalah cerita. Cerita tentang perjuangan. Cerita tentang rasa yang jujur. Dan cerita tentang anak penjual gorengan yang menolak untuk menyerah pada nasib. Kalau orang lain jualan gorengan untuk bertahan hidup, aku jualan gorengan untuk membangun mimpi. Dan malam itu, di bawah cahaya kuning remang gerobak tua, sebuah merek kecil bernama Tempe Raffi resmi lahir. Hari demi hari, pelanggan Tempe Raffi makin ramai. Bahkan ada yang rela antre sambil berdiri di pinggir jalan hanya demi sepotong gorengan renyah racikan tangan anak muda itu. Gerobak kecil Raffi kini tak pernah sepi. Ia mulai kewalahan. Tangannya tak cukup untuk menggoreng, membungkus, sekaligus melayani pelanggan. Ia butuh bantuan. Tapi, siapa yang mau diajak bekerja di gerobak gorengan? Jawabannya datang dari tempat yang tak disangka. Anak-anak muda di kampungnya sendiri. Suatu sore, Raffi bertemu Bayu, tetangganya yang putus sekolah karena tak mampu bayar SPP. Bayu biasa nongkrong di gang, tak punya arah hidup, tapi punya semangat saat diajak bicara. Yuk bantu gue goreng. Nanti gue ajarin caranya. Lu gak cuma kerja, tapi belajar juga. Serius, Vi? Gue bisa kerja beneran? Gue dulu juga mulai dari nol. Lu tinggal niat. Bayu adalah pegawai pertama Raffi. Disusul kemudian oleh Dewi, seorang janda muda yang ditinggal suaminya. Lalu Amin, pemuda pemalu yang dulunya suka diejek karena gagap. Raffi merekrut mereka, bukan karena pengalaman, tapi karena mereka seperti dirinya dulu, diremehkan tapi belum menyerah. Raffi mulai membagi tugas. Bayu bagian goreng, Dewi bagian bungkus dan kasir, Amin bagian promosi online dan delivery. Setiap malam, sebelum tutup, mereka berkumpul sebentar untuk evaluasi. Raffi tidak sekadar jadi bos, ia jadi guru, teman, dan penyemangat. Kita bukan sekadar jualan gorengan. Kita jual harapan. Jadi pastikan setiap potong gorengan itu punya rasa jujur. Dalam waktu 8 bulan, Raffi membuka gerobak kedua di ujung jalan pasar. Ia pakai sisa laba usaha dan uang tabungan yang sempat ia simpan sejak SMA. Ia tak lagi bekerja sendirian. Kini ia adalah pemimpin tim kecil, dan mulai menciptakan sistem. Semua resep dicatat. Setiap bahan dicatat masuk keluar. Gaji pegawai dibayar tepat waktu. Dan yang terpenting, kepercayaan dijaga. Masyarakat mulai menyadari bahwa tempe Raffi bukan gorengan biasa. Bungkusnya bersih dan rapi. Pelayanannya ramah. Rasanya konsisten. Dan yang paling mencolok, brandnya kuat. Orang-orang mulai berkata, kalau gorengan, saya langganan tempe Raffi. Yang anak muda itu ya? Keren. Padahal dulu katanya cuma jualan buat bantu ibunya. Namun bagi Raffi, sukses bukan soal untung besar. Yang membuatnya bangga adalah saat Bayu bisa bantu bayar pengobatan ibunya, atau saat Dewi bisa belikan baju sekolah untuk anaknya. Kalau gorengan ini bisa bantu orang lain bangkit, itu artinya mimpiku sudah mulai jadi nyata, ucapnya sambil menatap malam dari balik gerobak. Raffi sadar, mimpinya bukan cuma ingin kaya. Ia ingin menciptakan sesuatu yang bisa berdampak. Dan gorengan yang dulu jadi alasan ia dihina, kini jadi alasan banyak orang kembali punya harapan. Aku pernah berdiri sendiri. Tapi sekarang,
Aku ingin orang lain juga bisa berdiri bersama. Gerobak ketiga segera menyusul. Dan nama, Tempe Raffi, kini mulai dikenal bukan hanya karena rasa, tapi karena cerita di baliknya. Suatu hari, saat sedang melayani pelanggan di gerobak keduanya, Raffi bertemu dengan seorang pria parubaya yang terlihat serius memperhatikan gerobak dan cara Raffi melayani pembeli. Pria itu bernama Pak Haris, seorang pengusaha kuliner yang sudah berpengalaman dan sering berinvestasi pada usaha kecil. Setelah beberapa kali mampir dan mencoba gorengan tempe Raffi, Pak Haris mengajak Raffi duduk untuk ngobrol serius. Raffi, saya lihat kamu punya potensi besar. Produkmu enak, pelayanannya bagus, dan kamu punya tim yang solid. Tapi kalau kamu ingin berkembang, modal itu penting. Raffi terdiam sejenak. Ia tahu modal memang kendala terbesar. Pak, saya ingin sekali berkembang, tapi modal saya terbatas. Bagus. Kalau begitu saya mau tawarkan kerjasama. Saya bisa bantu modal untuk buka kios gorengan di Food Court Mall. Kita bagi hasil, kamu tetap pegang kontrol operasional. Raffi hampir tak percaya. Kesempatan seperti ini adalah mimpi yang sulit ia bayangkan selama ini. Namun, rasa takut muncul juga. Kalau gagal, bagaimana nasib ibu dan timku? Apakah aku siap menjalankan bisnis lebih besar? Setelah berdiskusi panjang dengan ibunya dan tim kecilnya, Raffi memutuskan menerima tawaran itu. Bu, ini kesempatan kita untuk naik kelas. Aku janji akan kerja keras. Ibunya hanya tersenyum sambil memeluknya. Aku bangga sama kamu, Nak. Pembukaan kios pertama tempe Raffi di mall menjadi momen yang sangat penting. Raffi sibuk mengatur segala detail, mulai dari stok bahan, standar kebersihan, hingga pelatihan pegawai baru. Ia sadar, di sini reputasi usahanya benar-benar diuji. Bulan-bulan pertama penuh tantangan. Persaingan ketat dengan gerai lain. Pengelolaan stok yang harus lebih rapi. Pelayanan pelanggan yang lebih tinggi standarnya. Namun, berkat tekad dan kerja keras, penjualan perlahan naik. Pak Haris pun makin percaya pada Raffi. Ia bahkan memberi dukungan tambahan untuk pemasaran dan pelatihan manajemen. Kini, Raffi tidak lagi hanya anak penjual gorengan, tapi mulai dikenal sebagai wirausahawan muda yang menjanjikan. Lebih dari sekadar keuntungan, investasi ini membawa pelajaran besar bagi Raffi. Kepercayaan itu mahal, dan harus dijaga dengan kerja keras, kejujuran, dan konsistensi. Di akhir hari, saat kios sudah tutup, Raffi berdiri menatap lampu neon yang mulai redup. Ia tersenyum kecil, dan berbisik. Ini baru awal, Bu. Kita akan terus maju. Setelah keberhasilan membuka kios pertama di mall, bisnis tempe Raffi terus merangkak naik. Permintaan semakin banyak, sementara produksi di gerobak dan kios kecil mulai kewalahan memenuhi pesanan. Raffi menyadari satu hal penting. Kalau ingin berkembang lebih besar, ia harus punya fasilitas produksi yang lebih profesional. Dengan keuntungan yang mulai menumpuk dan bantuan dari Pak Haris, Raffi mulai mencari tempat untuk membuka pabrik pengolahan makanan beku. Pabrik kecil itu bukan gedung megah, tapi cukup untuk menampung mesin penggorengan otomatis, freezer, dan ruang penyimpanan bahan baku yang lebih besar. Hari pertama di pabrik, Raffi berdiri di tengah ruang produksi. Ia mengingat semua perjalanan panjangnya. Dari gerobak kecil di jalanan, dari anak yang dulu sering diremehkan, kini berdiri di sebuah tempat yang bisa membuka peluang kerja bagi banyak orang. Ia merekrut ibu-ibu rumah tangga, para janda, dan anak muda putus sekolah dari kampungnya. Mereka dilatih mengolah, mengemas, dan menjaga kualitas produk tempe Raffi. Raffi bukan hanya bos, tapi juga mentor yang selalu memberi semangat. Dengan sistem produksi yang lebih rapi, tempe Raffi mulai memasok ke minimarket lokal dan beberapa restoran kecil. Brandnya semakin dikenal luas, dan penjualan pun melonjak. Media lokal mulai meliput kisahnya. Dari anak penjual gorengan jadi pengusaha makanan beku. Judul artikel yang menginspirasi banyak orang. Tapi Raffi tetap rendah hati. Ia tahu, perjuangan belum selesai. Masih banyak tantangan dan tanggung jawab yang harus dihadapi. Saat menutup pabrik setiap malam, Raffi selalu mengucap syukur. Ini bukan sekadar bisnis. Ini tentang membuktikan kalau kerja keras dan kejujuran bisa mengubah hidup. Setelah bertahun-tahun berjuang, kini Raffi berdiri di hadapan ratusan siswa di aula sekolahnya dulu. Ia datang bukan sebagai murid yang dulu sering diejek,
tapi sebagai pembicara tamu yang sukses membangun kerajaan bisnis dari gorengan sederhana. Di depan anak-anak muda yang duduk penuh antusias, Raffi memulai ceritanya dengan suara mantap. Saya adalah Raffi. Dulu, saya hanya anak penjual gorengan yang sering diremehkan dan diejek. Saya paham bagaimana rasanya dipandang sebelah mata. Anak-anak mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa ada yang meneteskan air mata. Raffi melanjutkan. Tapi saya percaya, tidak ada yang namanya masa lalu yang menentukan masa depan. Masa depan adalah tentang bagaimana kamu melangkah dari sekarang. Saya pernah pakai sepatu bolong, punya uang jajan seadanya, dan tidak punya jalan mudah. Tapi saya punya tekad. Dan sekarang saya di sini, untuk bilang bahwa kamu juga bisa. Ia mengajak para siswa untuk percaya pada diri sendiri, untuk terus belajar walau keadaan sulit, dan untuk tidak takut gagal. Raffi juga mengenang saat guru dan teman yang dulu tidak percaya padanya, yang justru memotivasinya untuk bangkit dan membuktikan. Saat sesi tanya-jawab, seorang siswi bertanya, "Pak Raffi, apa rahasia sukses Bapak?" Dengan senyum hangat, Raffi menjawab, "Kerja keras, kejujuran, dan jangan pernah menyerah. Jangan biarkan kata-kata orang lain membatasi impianmu." Setelah acara selesai, banyak guru dan siswa yang menghampiri untuk mengucapkan terima kasih dan memberi semangat. Raffi pun berfoto bersama mereka, mengenang masa lalu sekaligus merayakan masa depan. Sebelum pulang, Raffi menatap gedung sekolah yang dulu terasa berat baginya. Ini bukan sekadar tempat belajar. Ini adalah saksi perjalanan dan batu loncatan, bisiknya. Dengan bangga, Raffi meninggalkan sekolah itu. Bukan lagi anak penjual gorengan yang dipandang sebelah mata, tapi bos besar yang membuktikan, dari kerja keras dan tekad, segalanya mungkin.